warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah SPDI, Guru PAI SDN 4 Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada kesempatan hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN 4 Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 dengan materi pokok sifat bagi Rasul. Berikut video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Bertemu lagi hari ini dengan Bu Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai, Bu Guru mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada hadir Bu. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mohon untuk ketua kelas menyiapkannya. Sebelum berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita hafalkan surat Al-Ikhlas bersama-sama.
Allah. Dan mungkin di antara kalian, adakah yang pernah dititipi pesan atau barang oleh seseorang? Ya, pernah. Contohnya apa? Saat saya berangkat sekolah, saya dititipi buku oleh ibu yang Musida. Saat sampai di sekolah, saya sampaikan ke Musida. Ya, bagus ya. Kalau kita ya dititipi barang oleh orang lain itu wajib kita sampaikan. Mungkin ada lagi. Adakah di antara kalian yang suka berbohong atau pernah berkata bohong? Saya pernah bermain ke rumahnya Mbak Oli dan saya tidak izin kepada orang tua saya karena saya takut dimarahi. Dan waktu saya pulang, saya segera meminta maaf. Ya, bagus ya. Memang boleh ya. Tetapi ya, seharusnya sebelum kamu tadi pergi ke rumah teman, kita harus meminta izin terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya orang tua kita tidak mencari ya. Karena apa? Orang tua pasti akan mencari dan menjadi was-was kemana ya anak kita pergi. Kalau kita tadi izin, pasti orang tua kita tidak akan cemas. Terus, adakah di antara kalian yang sudah tahu sifat-sifat Rasul? Ya, dapat dipercaya. Bagus. Ada lagi? Berkata jujur, ya, juga bisa ya. Nanti kita akan membahas tentang ini. Kita akan membahas sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Tuh, ya. Terus, bagaimana kita dapat meneladani sifat-sifat Rasul dalam keseharian? Ada yang tahu? Ya, berkata jujur. Bagus ya. Nanti kita akan cari bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak nanti harus bisa menyebutkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Terus untuk yang kedua, setelah kalian bisa menyebutkan, juga harus bisa mengartikan arti dari sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Dan untuk yang ketiga, kalian juga harus memahami pentingnya sifat-sifat Rasul bagi kehidupan sehari-hari ya. Tuh, karena apa? Nanti sifat-sifat Rasul ini akan menjadi apa? Teladan kita atau bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalian harus selalu menerapkan sifat yang dimiliki oleh Rasul. Ya. Manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya. Kemudian, mengapa penting mengetahui sifat Rasul? Meneladani kepribadian Rasul akan memperkuat iman kepada Allah dan Rasul Allah. Karena Rasul Allah merupakan ciptaan Allah, maka ketika kita mengetahui sifat-sifatnya, kita akan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Apa saja sih sifat Rasul itu? Sifat Rasul Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga adalah jaiz. Dulu ketika Nabi Muhammad berdagang, Nabi Muhammad selalu menanamkan sifat jujur, sehingga dijuluki Al-Amin karena kejujurannya. Kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Rasul selalu menjadi kepercayaan Allah dan umatnya. Contoh, Rasul menyampaikan wahyu Allah tanpa menambah dan mengurangi,
Baik, sekian yang bisa kita sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian memperhatikan buku tersebut, ya, tugas kalian nanti yang pertama, kalian menyebutkan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, ya. Terus yang kedua, artinya, arti dari itu tadi yang sudah disebutkan dalam sifat wajib bagi Rasul dan beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya kalian keluarkan buku pendidikan agama Islam kalian terlebih dahulu. Sini Ibu Guru punya kartu. Nanti kalian tempel di sana setelah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, kalian cari, kalian diskusikan bersama teman-teman.
Ya sudah ini dibaca, dipresentasikan hasil kelompok kalian. Hasil diskusi kelompok 1. Sifat wajib bagi Rasul. 1. Siddiq artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Contohnya artinya cerdas. Contoh-contoh sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 1. Siddiq contohnya yaitu kita selalu berkata jujur kepada orang lain. 2. Amanah contohnya yaitu menjaga rahasia orang lain. 3. Tabligh contohnya yaitu menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan tidak memaksakan pendapat. 4. Bagaimana contohnya yaitu kita terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Mungkin dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, siapa yang mau bertanya? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Taruh dulu. Ya, langsung dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2. Sifat mustahil bagi Rasul. 1. Kitman artinya menyembunyikan. 2. Kicik artinya dusta. 3. Khianat artinya berkhianat. 4. Balado artinya bodoh. Contoh-contoh sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 1. Siddiq, yaitu jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakuinya dengan jujur tanpa mencoba menyembunyikan atau berdusta. 2. Amanah, yaitu jika seseorang menitipkan uang atau barang kepada kita, kita harus menjaga dan tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. 3. Tabligh, yaitu selalu menyampaikan informasi atau nasihat dengan cara yang baik, jelas dan tidak memanipulasi. 4. Padona, yaitu dengan berpikir kritis dan bijaksana dalam membuat keputusan sehari-hari. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Mungkin kelompok lain ada yang bertanya untuk kelompok Saya 2 ya. jika kita berbicara tentang orang lain yang tidak benar termasuk sifat apa? Ya, itu ada pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 ada yang menjawab. Saya Ya. dusta karena berbohong. Ya, itu termasuk dusta karena telah berbohong. Ya, berarti masuk apa tadi? Berbohong tadi. Masuk sifat apa? Mustahil, yaitu kizib. Kebalikan dari apa? Siddiq yang berkata jujur. Itu ya. Terus pengertian sifat wajib bagi Rasul ya. Pengertiannya yaitu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para rasul. Jadi kalian tadi menyebutkan mulai dari apa tadi sifat wajib bagi Rasul? Siddiq, Fatona, amanah, tabligh, itu
Sedangkan pengertian sifat mustahil bagi Rasul yaitu kebalikan atau lawan dari sifat wajib Rasul. Seperti apa tadi sifat mustahil bagi Rasul? Apa? Izin, khianat, balagha, sama kitman. Ya. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan kalau sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa? 4. Mulai dari sidik, berkata jujur. Jadi kita itu berkata jujur itu harus kepada semua orang, ya. Nabi saja mempunyai sifat sidik, apalagi kita sebagai umatnya. Kita harus mencontoh sifat dari Rasul. Biar apa? Kalau kita jujur, kita hidup kita akan tentram. Ya, kalau kita berbohong, kita akan terasa takut, akan selalu menghantui kita dengan perasaan yang tidak enak kalau kita berkata bohong. Makanya ya kita harus biasakan berkata jujur. Jadi kita itu berkata jujur itu harus kepada semua orang, ya. Nabi saja mempunyai sifat sidik, apalagi kita sebagai umatnya. Kita harus mencontoh sifat dari Rasul. Biar apa? Kalau kita jujur, kita hidup kita akan tentram. Ya, kalau kita berbohong, kita akan terasa takut, akan selalu menghantui kita dengan perasaan yang tidak enak kalau kita berkata bohong. Makanya ya kita harus biasakan berkata jujur, berkata apa adanya, berkata sebenarnya, ya. Terus untuk yang kedua yaitu apa? Sifat amanah dulu, ya, sifat wajib dulu. Yang kedua yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Contohnya seperti tadi, ya, kita diberi kita dititipi sesuatu oleh orang, baik itu pesan maupun barang, kita wajib menyampaikan. Kalau dititipi dengan ucapan, kita juga harus menyampaikan ucapan tersebut. Kita tidak boleh menambah-nambah, ya. Seumpama contohnya, ya, Ibnu tidak masuk sekolah karena sakit. Contohnya, ibunya Ibnu titip pesan ke Mas Arga, maka Mas Arga harus wajib menyampaikan kepada bapak atau ibu guru kalau Mas Ibnu tidak masuk sekolah karena sakit, ya. Tidak baru ditambahin, Pak, Mas Ibnu nggak masuk sekolah, kata ibunya itu sakit, katanya ibunya itu pura-pura sakit, padahal Mas Ibnu sakit beneran, tetapi ya, dia yang dititipi berkata katanya pura-pura, berarti itu sudah menambah-nambah, gitu. Berarti tidak menyampaikan amanahnya secara tepat. Menambah-nambah itu juga tidak diperbolehkan, ya. Terus untuk yang ketiga yaitu fatonah atau cerdas. Bagaimana usaha kita supaya kita cerdas? Dengan belajar. Karena apa? Tugas kalian, ya, sebagai siswa atau kewajiban kalian kita menjadi siswa yaitu apa? Belajar dengan
waktu belajar bermain gitu, sama membantu orang tua. Kita harus pandai-pandai membagi waktu. Terus untuk yang keempat, tablik, yaitu menyampaikan. Contoh, Bu Guru punya ilmu gitu, punya ilmu pengetahuan, bukan ilmu yang sembarangan gitu. Contohnya, Bu Guru ya punya ilmu tentang menghafal rukun Islam. Bu Guru juga harus menyampaikan dengan benar, tidak boleh menambah-nambah. Baik itu cara penyampaiannya berbeda boleh, tetapi tidak boleh menambah-nambah. Ya, kalau rukun Islam itu ada 5, ya harus diucapkan 5, tidak boleh mengurangi atau menambahnya. Ya, karena apa? Kalau kita menambah atau kalau mengurangi juga itu termasuk apa? Tidak menyampaikan dengan jujur, seperti itu. Ya. Terus untuk menguji sampai mana pemahaman kalian dari sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, guru punya lembar kerja kalian. Nanti tugas kalian mengajarkan sendiri-sendiri, ya. Tidak boleh contekan dengan teman. Jangan lupa dikasih nama biar guru mudah untuk mengecek hasil dari kalian. Boleh, berikan buku boleh. Tadi apa saja yang telah kalian pelajari, bisa kalian lakukan. Membacanya dengan teliti loh ya. Bagaimana? Sudah? Belum. Kalau sudah dijadikan satu, terus salah satu mengumpulkan ke sini. Sudah, jadikan satu. Jadikan satu, ditumpuk ke sini. Kalau sudah, ya salah satu mengumpulkannya. Nggak usah semua masuk ke depan. Ya, terima kasih. Ya, untuk kelompok sini dijadikan satu, salah satu mengumpulkannya. Sudah. Mungkin ada yang bertanya tentang materi tadi atau kurang jelas, boleh bertanya. Ya Bu, Ya, apa? kalau
rajin belajar itu termasuk contoh sifat wajib yang mana? Tadi setelah saya jelaskan, masuk yang mana? Saya tuh Apa? Madonna. Fatona, yaitu cerdas ya. Makanya kalian perhatikan ya, cerdas itu kita peroleh dari apa? Kita rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi ya, seperti Bu Guru sudah bilang, kalian harus pandai-pandai membagi waktu antara belajar, bermain, sama membantu orang tua. Dari pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang Bu, Senang. Mengapa bisa senang? karena kita bisa mengetahui sifat-sifat Rasul dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, senang karena kita bisa tahu sifat apa saja yang dimiliki oleh Roh Rasul dan menjadi apa? Panutan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian, tetapi untuk minggu depan ya, yaitu tentang apa? Tujuan mengapa diutuskannya Rasul ya, itu ya. Kalian baca, pelajari di rumah